Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara contoh berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memberikan jasa kepada kita, di mana dua contoh sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, contoh Nabi Ibrahim, kemudian contoh seorang suami yang menceraikan istrinya ketika mahar belum diberikan, kemudian belum terjadi hubungan biologis. Contoh yang lain, Nabi kita SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bersikap mudah, itu lapang ketika menjual, lapang ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Ini satu di antara contoh berbuat baik kepada orang yang tidak memiliki jasa kepada kita. Contohnya dalam hal jual beli. Nabi kita SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang mudah dalam menjual. Maksudnya bagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dia tidak menaruh harga yang amat mahal demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, jadi dia mudah di dalam menjual, sehingga ketika dia didatangi oleh seorang pembeli, kemudian si pembeli ini menawar dan dia sudah mendapatkan untung, langsung dia berikan. Dan dia tidak memberikan tawaran yang begitu tinggi, harga yang begitu mahal, maka mudah saja. Ya, maka mudah saja. Nah, yang seperti ini, orang yang membeli barang dari kita, dia tidak memberikan jasa kepada kita, belum ada melakukan jasa yang baik kepada kita. Tapi ketika kita menjual barang dagangan kita dengan harga yang memang kita inginkan keuntungannya, lalu ada tawaran, dan dalam tawaran itu masih kita mendapatkan keuntungan, ya sudah, kita bebaskan. Sama halnya seperti membeli juga demikian. Ya, ketika seorang pedagang menawarkan barang dagangannya kepada kita, kemudian kita beli, ya kita membelinya. Di antara bentuk sedekah adalah membeli tanpa menawar. Ya, membeli tanpa menawar. Ini bagian dari sedekah. Namun terkadang kalau seandainya kita sudah nawar, ya apalagi kalau orang Medan sudah nawar, Masya Allah, ya, jadi dipancing dulu, Pak, sekian mau, ya, kalau nggak mau nggak usah, nggak masalah, pergi dia. Kira-kira kalau 1 meter dipanggil lagi, berarti kena harganya, ya, berarti kena harganya ini. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai betul-betul habis. Nah, kalau ternyata dia diberikan ke lapangan, kemudian dia menawar sekian, kemudian dia tidak mau menurunkan, ya sudah, selesai. Atau bahkan dikatakan seorang yang dia tidak menawar sama sekali, maka ini salah satu bentuk sedekah yang tersembunyi. Ya, sedekah yang tersembunyi salah satunya adalah ya membeli tanpa menawar. Ya, membeli tanpa menawar. Karena boleh jadi dengan dia menjual barang dagangannya sekian harganya, sudah berapa banyak orang-orang yang dia penuhi kebutuhan. Boleh jadi seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi kita SAW mengingatkan orang yang demikian, yang mudah di dalam membeli, kemudian mudah di dalam menagih haknya, ya, dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang lembut, tidak dengan cara kasar dan tidak dengan cara mengejar-ngejar. Ya,
Atau dalam riwayat yang lain adalah mudah di dalam membayar hutang. Jadi pada saat dia sudah diberikan kelapangan, jangan tunda di dalam pembayaran hutang. Maka ini masuk di dalam bab ini. Ya, masuk di dalam bab ini. Nah, demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi berbuat baik kepada orang yang belum memberikan jasa kepada kita, maka ini masuk di dalam kaidah ini. Kemudian yang kedua, ya, membalas kebaikan dengan yang lebih baik dan lebih banyak dari jasa orang tersebut kepada kita. Jadi kalau ada orang yang memberikan jasa kepada kita, kalau di poin yang pertama tadi nggak ada jasanya, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, pada poin yang kedua ini, itu dengan membalas kebaikan dengan yang lebih baik, bahkan lebih banyak dari jasa yang kita sudah dapatkan. Demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jika berbuat baik kepada orang yang sama sekali kita tidak memiliki, kita tidak mendapatkan jasa kepada dirinya, tidak mendapatkan kemanfaatan pada dirinya, lalu bagaimana dengan orang yang telah memberikan jasa kepada kita? Ya, hendaknya kita berbuat lebih baik. Orang yang paling banyak berjasa dengan kita siapa, Pak? Siapakah orang yang paling banyak berjasa dengan kita? Orang tua. Ya, orang tua. Oleh karenanya ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, berbuat baik, berbakti kepada orang tua ini enggak ada batasannya. Ya, ini tidak ada batasannya. Hanya sebatas kita dilahirkan di muka bumi ini saja. Ya, terlepas bagaimana kondisi orang tua kita, maka Allah perintahkan kepada kita apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu telah memerintahkan, tidaklah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua diperintahkan untuk apa? Ihsan. Ihsan itu apa? Nabi pernah ditanya oleh Jibril, akhbirni al ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tukun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Dan ketika berkaitan dengan muamalah kepada orang tua, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Maksudnya bagaimana? Bagaimanapun kita dapatkan orang tua kita, muslim ataupun kafir, sehat ataupun sakit, gila ataupun waras, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, hidup ataupun mati. Itulah ihsan tadi. Itulah ihsan tadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kita dilahirkan dari orang tua kita, ya, dari ibu kita, itu sudah cukup bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, terlebih lagi kalau seandainya dia telah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Dia merawat, dia mendidik kita, dia mengajarkan agama kepada kita, maka ini lebih-lebih lagi. Hanya sebatas kita dilahirkan saja, bahkan mungkin setelah dilahirkan dia diberikan kepada orang lain, misal diberikan kepada orang lain, tidak dirawat oleh orang tuanya, orang tua kandungnya tidak merawat, tetap saja perintah agama itu untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Terlebih bagi orang tua yang memperhatikan anaknya sampai dia dewasa dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini jauh lebih baik kita diperintahkan untuk membalasnya. Makanya ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, minimal kita mendoakan orang tua kita berapa kali? 5 kali. Minimal kita mendoakan orang tua kita 5 kali. Itu minimal. Yaitu itu minimal. Karena kebaikan mereka begitu banyak. Kebaikan mereka begitu banyak diberikannya kepada kita, perhatiannya begitu besar. Nah, untuk orang yang tidak memberikan jasa saja kepada kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi kepada orang yang telah memberikan jasa yang banyak kepada kita. Ya, maka lihatlah orang-orang yang telah memberikan jasa yang banyak kepada kita. Yang pertama, yang paling utama adalah orang tua kita. Dan di antara orang tua yang paling dikedepankan siapa? Ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?
Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan muamalah terbaik dari diriku? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Kenapa? Karena si ibu yang mengandung kita, karena si ibu yang melahirkan kita, karena si ibu yang merawat kita. Dan bapak jatahnya 1 dalam hal muamalah, tapi dalam hal ketaatan maka yang pertama wajib kita taati adalah bapak, karena dia adalah kepala keluarga kita, pemimpin kita. Maka kalau dalam hal perintah, maka perintah yang kita laksanakan pertama kali adalah perintah bapak. Tapi kalau dalam hal muamalah berbuat baik, maka muamalah ditujukan kepada ibu 3, bapak 1. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, dengan jasa yang lebih banyak. Suatu ketika Nabi kita SAW pernah diberikan oleh salah seorang sahabat ahlu sufah yang tinggal di masjid Nabi, itu diberikan air wudhu. Iya, itu diberikan air wudhu, disiapkan air wudhu untuk Nabi untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian Nabi SAW adalah seorang yang tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan orang walaupun kecil, walaupun hanya kecil saja. Apa kata Nabi SAW? Yang sahabat ini nggak punya rumah, tempat tinggalnya di mana? Di masjid, di masjid Rasulullah, ahlu suffah. Yang mereka ini makan kalau Nabi makan, mereka minum kalau Nabi minum, kalau Nabi nggak makan mereka nggak makan. Jadi yang nanggung mereka adalah Rasulullah. Sehingga ketika dia ditawarkan kepada Nabi SAW, salni, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Tentunya ketika diminta, Nabi nggak pernah nolak. Nabi tidak pernah nolak. Lalu dia berpikir apa yang layak dia minta kepada Nabi SAW. Ya, apakah karena dia tidak memiliki rumah kemudian dia minta rumah? Karena dia tidak punya harta dia minta harta kepada Nabi SAW? Ternyata tidak. Dia minta apa? As'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku meminta kepadamu menjadi temanmu di dalam surga. Jadi walaupun hanya sebatas yang diberikan apa? Air wudhu kepada Nabi, tapi permintaannya apa? Menjadi teman Nabi SAW di mana? Dalam surga. Kata Nabi SAW, au ghairu dzalik, yang lain. Iya. Lalu sahabat ini mengatakan, huwa dzaka, yang aku minta hanya itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau demikian bantu aku dari dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi dengan memperbanyak sujud ini bisa menjadi teman Rasulullah SAW di dalam surga. Jadi orang yang telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, itu kita diperintahkan untuk membalas dengan sesuatu yang lebih, dengan memberikan jasa yang banyak. Karena kepada orang yang tidak memberikan jasa kepada kita saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi orang yang telah memberikan jasa yang banyak kepada kita. Ini guru, ya, ini orang tua. Kemudian diantara yang memberikan jasa yang banyak kepada kita apa? Guru. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan, ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Kata Nabi kita SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Ya, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain maka balas. Maka balas. Sekiranya dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia bisa balas, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Sampai doanya itu bisa membalas kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dia dapatkan. Makanya di antara doa yang kita doakan, di dalam doa-doa kita, maka doakan guru-guru kita yang telah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita, terutama dalam hal apa? Dalam hal agama, yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan mereka kita tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan mereka tidak akan bisa mengenal Nabi kita SAW. Kalau bukan mereka kita nggak akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab mereka. Ya, sebab mereka. Naam.
maka masukkan di dalam doa-doa kita. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan yang banyak, maka dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini, ya, apakah kita sudah menganggap bahwasanya doa itu sudah dianggap bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, sampai kita anggap bahwasanya doa-doa itu sudah bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Bahkan ketika kita membalas kepada orang-orang yang telah memberikan jasa yang banyak kepada kita, maka berikanlah yang lebih baik. Berikan yang lebih baik. Demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kepada siapa lagi? Pasangan. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Wahai para suami, jangan lupakan kebaikan istri. Wahai para istri, jangan lupakan kebaikan suami. Ya, karena di sana ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ketika kita ingat kebaikan mereka, kemudian kita balas. Karena nanti pada hari kiamat, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, seorang itu akan lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya, lari dari saudara-saudaranya, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, karena pada hari itu orang-orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Di antara yang disibukkan apa? Dia akan dituntut hak-hak orang lain yang belum dia tunaikan. Maka lihatlah, ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ya, ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan kita. Kita sudah mendapatkan kebaikan dari pasangan kita. Istri telah mendapatkan kebaikan dari suaminya, suami telah mendapatkan kebaikan dari istrinya. Dan kepada seorang istri yang sudah diceraikan saja, itu diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi yang masih bersama statusnya sebagai suami istri. Maka hendaknya masing-masing pasangan itu apa? Menunjukkan kebaikan-kebaikan. Ini yang diinginkan ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Taib. Kemudian yang terakhir, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Di antara muamalah yang baik, ya, bil fadl, dengan keutamaan itu bagaimana membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Dan ini merupakan tingkatan yang lebih berat. Kenapa? Karena banyaknya manusia membalas keburukan dengan keburukan. Siapa yang kita bisa jadikan contoh di sini? Yang bisa kita jadikan contoh di sini adalah Rasulullah. Pada saat dakwah Rasulullah sudah mulai sempit di Makkah, maka beliau pun pergi bersama dengan siapa? Zaid bin Harithah. Kemana? Ke Taif. Pergi ke Taif dengan harapan di Taif itu mendapatkan dukungan dan mereka menerima Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alih-alih menerima, apa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dilempar. Nabi terluka. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Ketika Nabi dalam kondisi yang pasrah, kondisi yang sedih, kondisi yang hatinya hancur karena kaum penduduk Taif itu menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang. Dan di sana ada malaikat penjaga gunung menitipkan salam kepada Nabi dan menawarkan kalau seandainya Nabi mau, maka akan ditimpakan gunung itu kepada penduduk Taif dan penduduk Mekah. Ini perbuatan buruk yang dilakukan oleh penduduk Taif. Ini juga perbuatan buruk yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Tapi Nabi SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan. Malah Nabi berdoa, aku berharap dari anak keturunannya ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teladan kita. Yang seperti ini adalah teladan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, di antara muamalah bil fadl dengan keutamaan itu bagaimana? Kita balas dengan yang lebih baik.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34 35, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidaklah sama ya kebaikan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Karena apa? Karena kita membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ini tingkatan yang paling berat. Ini bukan perkara yang mudah, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Nah, seorang suami nggak mendapatkan haknya dari istrinya. Istrinya nggak menunaikan hak suaminya. Atau sebaliknya, seorang istri tidak mendapatkan hak dari suaminya. Tapi seorang istri yang tidak mendapatkan hak dari suaminya, dia tidak menahan hak suaminya. Dia berikan tetap hak suaminya. Sama seperti seorang suami yang tidak mendapatkan hak dari istrinya, maka tetap dia berikan hak kepada istrinya. Karena dia tahu ketika dia tidak mendapatkan balasan dari manusia, Allah yang bakal balas. Karena yang memerintahkan seseorang itu berbuat baik siapa? Allah. Yang membalas siapa? Allah. Ketika dia tidak mendapatkan balasan, maka Allah yang balas. Maka pada saat dia mendapatkan perlakuan buruk kemudian dibalas dengan kebaikan, ini tingkatan yang berat. Ini tingkatan yang berat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena pahalanya besar. Balas budi itu biasa. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan berbuat baik. Ini ada orang yang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Ketika kerabatnya menyebarkan berita bohong tentang anaknya Abu Bakar yaitu Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menyampaikan berita bohong ini siapa? Mistah bin Uthathah. Tidak lain ini adalah kerabat Abu Bakar yang senantiasa diberikan bantuan kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu senantiasa memberikan penghidupan kepada mereka. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan Abu Bakar ini dibalas dengan cara apa? Dikhianati. Dia menyebarkan bahwasanya Aisyah telah melakukan ini dan itu. Sehingga pada akhirnya Abu Bakar hendak mencabut kebaikannya, namun Allah ingatkan. Yang tadinya beliau ingin menghentikan bantuannya kepada keluarganya, ya, yang telah menyakiti hati Abu Bakar dan keluarganya, sehingga Allah ingatkan, jangan, tetap berikan, ya, tetap diberikan. Dan ini bukan perkara yang mudah, ikhwani fiddin. Hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian jemaah. Oleh karenanya muamalah yang kita tampakkan, ya, muamalah yang kita tampakkan bil fadl, dengan keutamaan, ya, yang paling tinggi adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kaidah Qur'aniyah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, jangan kita lupakan orang-orang yang punya kebaikan kepada kita. Maka kita saja diperintahkan berbuat baik kepada orang yang tidak memiliki jasa kepada kita, apalagi kepada orang yang telah memberikan jasa yang banyak kepada kita. Demikian ya ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mengamalkan kaidah ini. Muamalah itu, kesimpulannya muamalah itu ada 3. Yang pertama, muamalah dengan kezaliman ini hukumnya haram. Iya, muamalah bidzulm, muamalah dengan kezaliman ini hukumnya haram. Di antaranya salah satu contohnya adalah membalas keburukan dengan keburukan yang lebih besar. Ini namanya zalim. Ya, membalas kebaikan dengan keburukan, ini namanya zalim. Kemudian muamalah yang kedua adalah muamalah bil adal, dengan keadilan. Maka muamalah dengan keadilan ini hukumnya wajib. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepadanya, ini wajib. Ya, ini wajib. Kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, kita hanya boleh membalas sekali. Dia sekali, kita juga sekali. Kemudian yang ketiga, muamalah bil fadl, muamalah dengan keutamaan. Adapun muamalah dengan keutamaan ini ada 3. Dan ini hukumnya sunnah.
Ya, dan ini hukumnya sunnah. Yang pertama, muamalah yang pertama, berbuat baik kepada orang yang tidak memberikan jasa kepada kita. Ya, berbuat baik kepada orang yang tidak memberikan jasa kepada kita. Kemudian yang kedua, ya membalas kebaikan dengan yang lebih baik lagi. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan yang lebih. Kemudian yang ketiga, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini kaidah yang ketiga yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ats-tsabat, kekokohan ya di dalam menjalankan urusan-urusan kita, terutama agar kita bisa bersikap baik kepada orang lain. Maka tinggalkanlah bekas. Ya, tinggalkanlah bekas sebelum kita beranjak dari dunia ini. Maksudnya tinggalkanlah kebaikan-kebaikan sebelum kita meninggal dunia. Karena yang tersisa pada saat kita meninggal dunia hanyalah sebatas nama. Nama yang baik ataukah nama yang buruk. Pada saat kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwani fiddin, hadanillahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah nanti pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan kaidah-kaidah Qur'aniyah ya tentang kehidupan. Ya tentang kehidupan, kita ambil dalil ya di dalam Al-Qur'an untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Allah taala alam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, sekiranya ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dengan baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.